sekaligus meresmikan titian Persatuan Kemerendeng kepada Bapak Anies dengan hormat disilakan. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, warga dari di sini kampung Kemerleng. Ibu bapak Hana Keber. Betul tidak saya mengucapkannya? Betul ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semua yang hadir di sini. Alhamdulillah. Semua saya merasakan yang sama seperti saya. Ketika saya tiba di sini, sinar mataharinya cerah. Tapi suasananya sejuk, hangat, menggambarkan kebahagiaan kita semua yang ada di tempat ini. Insya Allah ini hari Jumat yang penuh keberkahan buat kita. Dan di hari Jumat ini kita nanti akan sama-sama meresmikan jembatan gantung yang disebut sebagai titian persatuan. Alhamdulillah. Saya ingin menyapa secara khusus Bapak Camat Linge atau Linge? Linge. Camat Linge, Pak Kapolsek dan Ramil, kemudian juga Reje atau Reje? Reje, Pak Reje, Bapak Anwar Shah, kemudian Pak Kadus, Pak Karyadi, dan juga Ketua Panitia Pembangunan Pak Wardi, dan semua saja yang mungkin tak tersebut nama satu persatu. Wabil khusus para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, dan ibu bapak sekalian. Kami tiba di sini, ini kedua kalinya kami sampai di Aceh Tengah. Saya pernah ke Aceh Tengah, ke Takengon tahun 2015. Sudah 10 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang kembali lagi, tapi kali ini datang bukan hanya sampai di Takengon, tapi sampai ke Kemerleng. Sampai Kemerleng. Perjalanannya berliku-liku. Banyak berhenti di jalan tadi. Akibat bencana di bulan November yang lalu. Dan perjalanan panjang ke sini. Tapi saya selalu mengingatkan sekalian, sejauh apapun dari pusat perekonomian, sejauh apapun mobil kita menjalani perjalanan darat, dia adalah dekat dengan Indonesia, karena 0 km dari Indonesia. Kita tidak jauh, kini kita masih di Indonesia, tidak jauh. Karena itu saya merasa bersyukur sekali. Kerja bersama yang dilakukan bukan saja oleh teman-teman di Humanis Aksi Bersama, tapi ada begitu banyak orang di seluruh Indonesia yang menitipkan kepercayaan. Bentuk titipan kepercayaannya apa? Donasi. Itu bentuk kepercayaannya. Untuk membangun sebuah jembatan. Jembatan di sini terputus, rusak. Dan alhamdulillah sudah tuntas dibangun. Dan ingat ibu sekalian, jembatan ini bukan sekedar menyambungkan dua tepi sungai. Jembatan ini menyambungkan antara keputusasaan dengan harapan. Menyambungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan. Menyambungkan antara kesulitan dengan kemudahan. Tadi diceritakan banyak penduduk di sini pekebun dan petani. Kalau kebun apa di sini? Kopi. Dan kopinya tenar seluruh dunia. Betul tidak Mas? Betul. Kopi apa namanya? Gayo. Kopi Gayo Arabica. Jenisnya Arabica, asalnya dari Gayo. Dan kebun-kebun kopi, semua yang dihasilkan
Akan jauh lebih mudah ketika ada jembatan yang siap. Tapi juga yang tidak kalah penting, Ibu sekalian, yang sering sekali mengalami kesulitan dengan tiadanya jembatan itu rumah tangga, khususnya ibu-ibu. Betul nggak, Ibu sekalian? Betul, karena kerepotan di dalam mengurusi rumah tangga berlipat ketika tidak ada jembatan yang menyambungkan. Mudah-mudahan dengan jembatan ini bisa digunakan lagi, insya Allah harapan untuk kehidupan lebih baik bisa tumbuh lagi. Insya Allah semuanya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Dan anak-anak kita, tadi saya jumpa dengan anak-anak. Anak-anak kita itu adalah wajah masa depan kita. Wajah masa depan keluarga-keluarga kita. Semoga mereka nantinya bisa belajar lebih baik lagi. Saya menitipkan kepada ibu sekalian amanat bahwa yang dibangun di sini adalah sumbangan dari seluruh rakyat Indonesia. Kami hanya menyalurkan, kami hanya meneruskan, dan kami bekerja bersama. Humanis yang bekerja, Humanis Project, mereka mengumpulkan dana dari mana-mana untuk membantu korban bencana di Aceh dan di Sumatera Barat pada saat peristiwa itu terjadi bulan November lalu. Kita lakukan di berbagai tempat. Lalu aksi bersama. Aksi bersama adalah sebuah organisasi yang khusus pada membangun jembatan-jembatan di desa-desa yang jembatannya tak ada. Mungkin rusak, mungkin memang tidak ada. Ini semua dilakukan, harapannya apa? Membangun kembali kepercayaan bahwa warga bantu warga bisa dikerjakan. Ketika tanggung jawab negara belum ditunaikan, maka sesama warga menyelenggarakan tanpa berkeluh kesah. Kita bangun jembatannya, kita besarkan masyarakatnya, dan insya Allah ini menjadi penguat ikatan kebersamaan kita sebagai satu bangsa. Jadi buat ibu, bapak sekalian, kami titipkan supaya jembatan ini dirawat dengan baik. Pembangunannya pun gotong royong, bukan? Dikerjakan sama-sama, bukan? Ini Pak Ketua Pembangunan, Pak Wardi, yang mengerjakannya sama-sama tuh, Pak. Jembatan ini simbol kerja bersama. Mari kita rawat bersama-sama. Insya Allah semua orang yang terlibat dalam proses pembangunan ini seakan menanam bibit pahala jariah yang nanti akan dipanen tanpa henti. Selama jembatan ini digunakan, aliran pahalanya jalan terus untuk semua yang terlibat. Ada yang menyumbang dana, ada yang menyumbang makanan, ada yang menyumbang tenaga, ada yang menyumbang macam-macam yang kita tidak lihat. Yang memberikan sambutan dan pegang mikrofon cuma 4 orang. Tapi yang membangun di sana ada begitu banyak orang yang tidak pernah nampak di permukaan. Kita doakan mereka-mereka yang bekerja di balik layar akan mendapatkan limpahan pahala yang berlipat. Dan buat semua yang memanfaatkannya, sambil memanfaatkan, ingat bahwa ini adalah sebuah titipan amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Insya Allah lebih makmur ke depannya. Demikian sambutan dari kami. Saya ingin menyampaikan rasa syukur, terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Dan tadi tarian sambutannya itu menimbulkan ini tadi Pak, teka-teki tadi itu. Saya lihat nih, ini apa nanti ujungnya ya. Ternyata ujungnya saya dapat, apa namanya, selendang seperti tarian burung, 2 burung yang memberikan selendang. Semoga selendang itu nanti menjadi peneduh kebersamaan kita sepanjang perjalanan ke depan. Terima kasih semuanya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, walaupun nanti peresmian di sana, izinkan kami menyampaikan ucapan peresmian. Bismillahirrahmanirrahim. Titian Persatuan Kemerleng bersama ini dinyatakan resmi digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu bapak sekalian, di sini persiapkan prasasti peresmian. Naskahnya kami sudah siapkan. Sudah, Fir, izin. Tes, ya. Izin bapak-bapak saya. Jembatan Titian Persatuan Kemerleng. Sungai Jambu Aye ini pernah memisahkan, memutus langkah anak petani ke ladang, warga dari saudaranya sendiri. Tapi masyarakat Kemerleng tahu satu hal, keadaan boleh berat, semangat tak boleh patah. Mereka tidak menunggu, mereka memilih turun. Dari tangan-tangan itulah titian ini berdiri. Inilah jawabannya, sebuah penghubung dua tepian sungai yang pula menjadi penghubung ketertinggalan dengan kemajuan, asaan dengan harapan. Setiap pijakan menegaskan bahwa yang dikerjakan sama, kan kepedulian melintas jarak, harapan dibangun kembali. Jalan selalu ada bagi mereka yang berani melangkah bersama. Jembatan ini terwujud dari kepedulian masyarakat Indonesia melalui Humanis Project bersama aksi bersama untuk masyarakat Kampung Kemerleng. Diresmikan pada syukuran Titian Persatuan Kemerleng, Desa Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah, 24 Juli 2026. Tertanda Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semua. Hadirin yang kami hormati, jembatan ini dibangun untuk seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, penyeberangan pertama akan dilakukan secara simbolik oleh mereka yang setiap hari akan merasakan manfaatnya. Diawali oleh anak-anak sekolah dan santri pengajian. Dilanjutkan dengan petani kopi. Diikuti oleh petani sawah.
berkarya, mengukir prestasi, bergandengan tangan mengharap ridho ilahi. Walau arau melintang, Anies tetap bertahan demi agama bangsa yang mulia. Fatwa ulama takkan terlupakan, akhirat yang mulia penuh pengharapan. Sobat Anies nan selalu berkarya, Sobat Anies kan menjaga bangsa. Sobat Anies tak terbang dipuji, Sobat Anies tak tumbang dicaci. Sobat Anies nan selalu berkarya, Sobat Anies kan menjaga bangsa. Sobat Anies tak terbang dipuji, Sobat Anies tak tumbang dicaci. Bekal pesan bunda yang selalu di hati, Anies terus berkarya, mengukir prestasi, Bergandengan tangan mengharap ridho ilahi. walau arau melintang, Anies tetap bertahan demi agama bangsa yang mulia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Alhamdulillah sudah resmi jembatan dibuka, walaupun sudah digunakan selama ini. Kita bersyukur sekali. Terima kasih Pak Mukim, dan tadi dari Bapak Ketua Kemerling, terima kasih. Dan disampaikan bahwa di sini masih ada masalah-masalah yang harus terselesaikan. Dan kita bersyukur satu masalah sudah selesai, ada satu jembatan. Kita syukuri, mudah-mudahan nantinya masalah-masalah yang lain bisa diselesaikan. Tetapi masalah ini tidak akan pernah selesai, Bapak Ibu. Akan selesai. Kenapa? Apa sih yang disebut masalah? Masalah itu adalah selisihnya harapan dengan kenyataan. Selama ini kenyataan, ini harapan, ini kenyataan. Semakin satu harapan terpenuhi, muncul harapan baru. Namanya masalah baru, Pak Ibu. Dan semakin kita punya banyak masalah, semakin baik sebetulnya. Kenapa? Karena harapan terus bertambah. Hari ini jembatan sudah bisa dilewati untuk orang sampai motor. Berarti sebuah masalah telah selesai. Lalu muncul harapan baru. Jembatan bisa untuk mobil. Nah, itu namanya masalah baru, Pak. Kenapa ada masalah baru? Karena muncul harapan baru. Lalu muncul masalah baru. Wah, ini kita perlu jembatan untuk mobil. Nanti muncul jembatan mobil. Nah, kita punya masalah baru nanti karena ada harapan. Bisa truk lewat, Pak. Nah, nanti lewat untuk. Jadi, sekalian, saya ingin sampaikan, mari kita selesaikan terus satu persatu. Sebagai sebuah ikhtiar bersama. Dan kami meyakini bahwa negara pada saatnya akan selalu hadir. Tapi seringkali kalah cepat dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang butuhnya A, B, C, D, E, F, negara baru hadir A, B, C. Nanti pelan-pelan B, E, F. Itu kita alami di mana-mana di seluruh Indonesia. Tapi kami yakin sambil negara memenuhi, pemerintah memenuhi, antar masyarakat juga bekerja. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi terima kasih tadi atas kepercayaannya Pak Mukim di masyarakat di sini. Kita insya Allah nanti biarkan sama-sama apa yang menjadi harapan, dan seperti juga membangun jembatan dikerjakannya gotong royong. Kalau gotong royong itu semua merasa memiliki, semua merasa berguna, semua merasa memberikan manfaat. Jadi tadi kami catat yang tadi sudah disampaikan,
Itu kita obrolkan lebih jauh Bapak dengan sekalian, tapi saya titip semuanya. Jembatannya dirawat baik-baik. Kalau ada yang melihat jembatan ini ada kerusakan sedikit saja, turun tangan dan diperbaiki. Karena apa? Karena kita merasa memiliki. Tapi kalau rusak kecil saja dibiarkan, nanti yang lain juga membiarkan. Akhirnya jadi rusak yang besar. Karena itulah saya berharap dirawat. Yang kedua, suasana yang rukun di kampung ini insya Allah bisa dijaga terus. Sungai jangan sampai jadi pemisah. Tapi dengan adanya jembatan tadi insya Allah kerukunan, kebersamaan bisa terjadi. Saya dengar dari ceritanya sebenarnya warga banyak tinggalnya di kawasan atas ya dulunya ya. Lalu kemudian mulai mendekat ke jalan raya karena kebutuhan untuk membawa hasil tani dan kebun di tempat ini. Jadi insya Allah jadi perhatian nanti kita obrolkan lebih jauh tim yang ada dan harapannya ke depan perhatian kepada masyarakat di seluruh Jawa. Saya terus terang ketika datang ke sini merasa di sini itu bukan hanya tempat ini Pak, tapi ke Aceh secara umum. Saya berbicara dengan banyak pihak, saya merasakan bahwa banyak kerusakan yang terjadi akibat bencana belum tertangani dengan serius. Dan ini perlu ada perhatian lebih besar. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu terbatas. Baik pemerintah kabupaten, kecamatan maupun membutuhkan tenaga yang lebih besar. Tenaga itu artinya apa? Anggaran yang lebih besar, sumber daya orang yang lebih banyak, alat-alat yang lebih banyak, supaya bisa selesai lebih cepat. Jadi itu yang kami temui sejak kemarin kami di Banda Aceh, lalu ke Pidijaya, hari ini di Takengon, Maluku di Kota Aceh Tengah. Besok kami akan ke Kamian, tempat muaranya sungai ini. Karena kan di sana banyak gelondongan tuh, datangnya dari sini gelondongan ya. Dikirim ya. Ya, jadi besok kami akan ke Kamian dan disitulah dalam perjalanan ini kami menyaksikan perlu ada perhatian lebih besar lagi. Karena walaupun di sisi lain masyarakat Aceh itu masyarakat yang tangguh, masyarakat yang ulet, masyarakat yang sudah melewati berbagai terpaan dan tetap tegak. Tapi bukan berarti dibiarkan kalau sudah menghadapi permasalahan seperti sekarang. Terus perlu ada perhatian yang lebih besar lagi. Jadi insya Allah nanti salah satu yang ingin kami sampaikan kepada mereka-mereka yang sedang bertugas di Jakarta adalah perhatian yang lebih besar supaya persoalan di sini selesai lebih cepat. Yang paling kasihan itu petugas yang paling depan Pak, seperti Pak Ahmad, Pak dan Ramil, Kapolsek. Ini paling depan ini yang berhadapan dengan Polsek. Ternyata tantangan dihadapi. Perlu ada dukungan yang serius, yang besar sehingga yang berada di depan itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah dengan tuntas. Mungkin itu ya komentar sedikit dari kami, dan saya ingin sampaikan partainya enak sekali ya. Ini ragi ya, ragi, enak sekali. Ini apa kalau boleh nanti saya bawa bekal ya Pak ya. Di perjalanan pulang saya bawa beberapa bungkus untuk dibekal di jalan gitu. Sudah. Boleh siap ya? Alhamdulillah. Ini ibu bikin sendiri, ibu ini. Bikin sendiri ya? Ya iya, alhamdulillah. Pasti bikin sendiri semua di sini ya. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Andalusnya.